Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, tak terasa sebentar lagi kita akan menemui 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari di bulan Ramadan ini merupakan 10 hari yang umat Islam banyak sekali memenuhi masjid-masjid untuk beriktikaf dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berbicara tentang iktikaf, ada sebuah kisah yang membuat kami luar biasa. Begitu takjubnya Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang beriktikaf di masjid. Ketika Rasulullah sholat, para sahabat pun ikut sholat. Ketika Rasulullah berzikir, para sahabat pun ikut berzikir. Ketika Rasulullah mengangkatkan tangan, menengadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun ikut mengangkat tangan, menengadahkan untuk berdoa dan mengaminkan doa-doa Rasulullah. Ketika itu bertepatan dengan malam 27 Ramadan. Langit terlihat tidak ada bintang, mendung cuacanya. Mungkin kalau sekarang mah ketika cuaca malam tidak ada bintang, apalagi mendung, mending tarik selimut, tidur. Tetapi ketika itu Rasulullah sholat, kemudian para sahabat pun sholat. Lalu ketika Rasulullah SAW sujud, dan para sahabat pun sujud, ketika itu tiba-tiba hujan deras turun. Jadi ketika Rasulullah sujud dan para sahabat sujud, ketika itu hujan deras. Tetapi Rasulullah SAW tidak beranjak dari sujudnya. Dan perlu diketahui bahwa ketika itu masjidnya tanpa atap. Artinya ketika sujud kan langsung terkena air hujan. Lalu ketika hujan semakin deras dan air mulai mengenangi masjid, Rasulullah tetap sujud. Hingga pada saat itu ada dari beberapa sahabat ingin membatalkan sholat lalu berlari, tidak mengikuti sujudnya Rasulullah. Tetapi ketika melihat para sahabat yang lain mengikuti Rasulullah, akhirnya mereka pun tidak jadi, terus sujud. Masya Allah. Hujan semakin deras, bahkan angin bertiup. Ya, ketika hujan deras, angin bertiupan, cek Sunda nama tiris. Tapi Rasulullah tidak beranjak, tetap sujud. Masya Allah. Ya. Dan para sahabat pun ikut sujud. Ketika Rasulullah SAW selesai sujud, Allahu Akbar. Ketika itu sujud terakhir. Dan tiba-tiba hujan pun berhenti. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, sahabat Anas bin Malik berlari mengambil pakaian yang kering untuk ke Rasulullah agar Rasulullah cepat. Ketika Rasulullah selesai sholat, hujan pun berhenti. Lalu sahabat Anas bin Malik berlari mengambil kain yang kering, pakaian yang kering untuk Rasulullah. Tetapi apa jawab Rasulullah? Sahabat Anas, tidak usah. Biarkan baju ini kering dengan sendirinya. Masya Allah. Dalam keadaan menggigil, banyak para sahabat pun menggigil. Karena hujan deras, malam lagi. Lalu Rasulullah SAW pun bercerita. Wahai para sahabat, tahukah kalian mengapa tadi aku sujud begitu lama? Karena ketika aku sujud,
Masya Allah, kalau orang sudah sholat itu emang khusyuk. Sholat kita mah beda dengan sholat Rasulullah. Kalau sholat kita mah loba ngingetan, nginget hutang, nginget naon. Tapi sholat Rasulullah Masya Allah. Jadi saking khusyuknya, sudah tenggelam dengan lautan kenikmatan sholat, sampai tidak terasa ketika itu hujan dan menggenangi tempat sujud. Kata Rasulullah ketika itu, malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat yang lainnya turun dan memperlihatkan keindahan dan bentuk aslinya malaikat. Masya Allah. Dan ketika itu aku mendengar suara gemuruh para malaikat mengucapkan takbir, tahmid. Seolah-olah ketika itu aku melihat cahaya ilahi, takbir dan tahmid dari para malaikat. Begitu indah. Itulah malam Lailatul Qadar. Masya Allah hadirin, bagaimana kalau kita di posisi saat itu? Luar biasa. Bahkan Rasulullah menceritakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah dilipat gandakan ketika itu. Maka wajar ketika Rasulullah sujud, hujan deras sekalipun, karena begitu indahnya melihat pemandangan yang belum pernah terlihat dan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir ini kita beriktikaf di masjid. I'tikaf ini menurut bahasa diambil dari kata al-habsu. Mohon maaf, i'tikaf ini berarti al-habsu, artinya apa? Memenjarakan. Maka secara bahasa i'tikaf itu adalah habsun nafsi minat tasarrufatil adiyah. Memenjarakan diri dari melakukan sesuatu yang biasa. Jadi ketika i'tikaf itu kan kita melakukan sesuatu yang nggak biasa kita lakukan. Jadi i'tikaf itu kita melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Bayangkan, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masjid ala sifatin makhsusatin biniyatin. Berdiam diri di masjid dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dan disertai dengan niat. Nah itu i'tikaf. Jadi berdiam dirinya di mana? Di masjid, bro. Di masjid, brother. Di masjid, sister. Guys. Jadi bukan di kafe, di hotel. Itu mah lain i'tikaf, ngarumpi itu mah. Gibah online. Tapi ini kita sedang i'tikaf di masjid. Lalu bagaimana ketika kita beriktikaf? Yang pertama tentu saja kan niat. Nawaitu an a'takifa fil masjid lillahi ta'ala. Itu dalam kitab Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi. Nawaitu an a'takifa fil masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf ya di masjid karena Allah Ta'ala. Ada juga niatnya nawaitu an a'takifa fil masjid madumtu fihi. Saya niat beriktikaf di masjid selama saya berada di masjid ini. Lalu timbul pertanyaan, durasi iktikaf itu berapa lama sih? Nah ini ulama Imam Madhab terutama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa waktu iktikaf itu ya bisa sesingkat-singkatnya. Yang penting niat, kemudian berada di masjid walaupun sebentar. Ya. Tetapi ada yang lebih ekstrim. Bukan lebih ekstrim ya. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwa itikaf itu harus sehari semalam. Dan siangnya wajib berpuasa. Masya Allah. Kalau ini kan kesempatan nih. Soalnya kita lagi bulan puasa. Kalau nggak di bulan puasa, berat ya rasanya. Tapi ini bulan puasa. Maka kata Imam Malik, itikaf itu harus sehari semalam berarti. Bahkan ada juga mengatakan bahwa i'tikaf itu kita masuk ketika siang di malam, siang di hari tanggal 20 Ramadan, berarti kan nanti malam itu malam 21. Nah, masuk ke masjid,
nanti kita keluarnya itu pas malam takbiran atau pas hari raya Idul Adha. Wah, berarti 10 haji cacap tadi masjid. Maka ada yang bawa kasur, bawa peralatan makanan secukupnya, diantarin sama istri tercintanya. Ya. Nah, itu. Jadi berarti kalau sehari semalam ya sehari semalam. Tetapi pendapat yang kita ambil yaitu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa waktu i'tikaf itu adalah sekiranya tuma'ninah dalam sholat. Jadi ketika kita nawaitu an a'takifa fil masjid lillahi ta'ala. Jadi ketika kita niat, ya kalau tuma'ninah sholat, nanti sholat misalkan sholat asar itu kan 4 rakaat, berarti 5 menit. Ya sekitar 5 menit ketika kita i'tikaf ya gak apa-apa, itu sudah terhitung i'tikaf. Ya, jadi waktunya. Ya, kalau memang ingin lebih afdol ya 10 hari i'tikaf dari malam 21 sampai malam terakhir bulan Ramadan kita keluar masjid nanti pas hari raya Idul Fitri. Nah itu mantap surantap. Nah itu kan i'tikaf. Kemudian juga ketika kita beriktikaf ya, perlu diperhatikan apa-apa yang mungkin yang kita lakukan ketika i'tikaf. Ya. Tadi Rasulullah SAW kan, apalagi Rasulullah, ya, Masya Allah. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah itu pernah batal i'tikaf dalam satu kali Ramadan itu, karena suatu ketika Siti Aisyah di pagi hari di bulan Ramadan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pengen dong i'tikaf." Nah, kalau bahasa sekarang mah mungkin gitu, atau "Beb, aku ingin dong i'tikaf." Masa ya Siti Aisyah manggilnya Beb. Mungkin bahasa sekarang, "Ya Rasulullah, aku ingin i'tikaf." Nah, kata Rasulullah, "Ya silakan." Lalu ketika itu malamnya Siti Aisyah membangun tenda. Nah, kemudian beriktikaf. Lalu ketika itu istri-istri yang lain, "Loh, kok itu tenda siapa?" "Oh, Siti Aisyah." Ikut pasang tenda tanpa izin pada Rasulullah. Sampai suatu ketika Rasulullah itu keluar, ternyata di luar sudah ada 4 tenda. Lalu bertanya kepada sahabat, "Itu tendanya siapa?" "Itu adalah tendanya Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya orang mukmin." Kata Rasulullah, "Sudahlah, jangan ada lagi tenda di situ." Dan ketika itu Rasulullah tidak melanjutkan i'tikafnya. Nah itu batalnya Rasulullah i'tikaf. Kembali lagi bahwa ketika kita beriktikaf, apa harus kita lakukan? Amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, secara hakiki, pada hakikatnya i'tikaf itu kan kita sholat di masjid ya. Dan secara hukum, i'tikaf itu ya kita menunggu waktu sholat. Nah makanya ketika kita masuk masjid supaya ada niat i'tikaf, masuk masjid, niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Udah dapat tuh pahala i'tikaf. Ya. Apa yang kita lakukan? Sholat sunat di situ ya, kita sholat hajat, sholat taubat ketika malamnya, sholat istikharah mungkin kalau punya pilihan yang rumit, atau sholat hajat, meminta hajat. Perbanyak sholat ketika kita i'tikaf. Karena sholat itu kan adalah ad-du'a. As-sholat hiya ad-du'a. Jadi ketika kita punya hajat, ya kita sholat. Yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya kalau sekarang mungkin di bulan Ramadan kita belum sempat hatam Quran. Nah ini kesempatan 10 hari terakhir piraku atuh. Bulan Ramadan teh hatam Quran sekali-kali acan kamana wae. Rek kitu wae. Kita gunakan nih. Kalau 10 hari berarti kan 1 hari kita hitungannya 3 juz membaca Al-Quran ya. 3 juz. Banyaklah waktu. Bahkan ada orang-orang yang mungkin ketika 10 hari ini merelakan dia tidak kerja. Cuti. Demi meraih Lailatul Qadar. Ya. Jadi membaca Al-Quran. Dan memang i'tikaf ini enaknya itu berjamaah ya. Dan memang kemudian i'tikaf ini di masjid. Ada beberapa pendapat juga. Masjidnya masjid apa nih? Kalau Imam Malik mengatakan masjidnya harus masjid jami. Tidak sah kalau tidak masjid jami. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ya masjid yang mana saja nggak apa-apa. Jadi kalau masjid jami itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah makanya kita memakai itu nggak apa-apa. Yang penting
tempat bangunan itu ya, dalam fikih dan di dalam ilmu fikih juga kan diterangkan bahwa masjid yang dipakai ketika itu suatu bangunan yang dipakai untuk sholat, dan ketika itu si pemilik mengatakan ini untuk masjid, ini untuk diwakafkan untuk masjid, untuk masjid, meskipun bukan masjid jami. Ya silakan itikaf di situ, dan membaca Quran. Ya, tapi lebih afdolnya di masjid jami, masjid yang dipakai untuk Jumatan. Kita berjamaah. Jadi kebayang ketika kita berjamaah. Alhamdulillah Assalam, Masjid Assalam menyediakan itikaf dengan sahurnya, Masya Allah. Nggak ada iming-iming sahur. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita ikut berjamaah. Ya, membaca Al-Quran rame-rame. Kemudian yang selanjutnya berzikir. Zikirnya apa? Tentu saja istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, ya, dan seterusnya. Kemudian membaca tasbih, bisa tasbih Nabi Yunus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Banyak kita membaca tasbih. Ya, kan sebagaimana Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan nun. Ya, jadi Nabi Yunus itu ditelan bukan ikan paus ya, ikan nun. Wa dhannuni idh dhahaba. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya berzikir, istighfar, tasbih, tahmid. Silakan perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jangan sampai kita ketika i'tikaf itu hindarilah kita berbicara dengan seseorang yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita itu fokus. Ya. Maka dalam fikih yang dikarang oleh karyanya Syekh Wahbah Zuhaili, jadi di situ mengatakan fikih alaidalatuhu itu bahwa urgensi i'tikaf itu, kenapa sih i'tikaf itu penting? Ya. Karena di situ ketika hamba begitu dekat dengan Allah, berdiam di masjid, taqarrub ilallah, maka ketika itu Allah sayang kepada hamba yang sedang mendekatkan diri kepadanya. Maka ketika kita i'tikaf itu kan seolah-olah kita dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah. Maka pentingnya. Kenapa? Kan kita ini hamba. Ya kita harus lebih dekat dengan pencipta kita. Kita ini makhluk, harus dekat dengan Khaliqnya. Jadi ketika itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, kenapa begitu penting? Karena ketika itu waktunya kita mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian di situ maka, yuk janganlah kita ngobrol sesuatu yang nggak penting. Kalau sekiranya nggak penting ya udah nggak usah. Kita fokuskan di situ. Dan yang terakhir, i'tikaf itu sebenarnya bukan satu ibadah sunnah yang dilakukan pada Rasulullah. Tetapi ketika di zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang yang ruku dan sujud di masjid. Jadi situ sudah ada. I'tikaf itu sudah ada ketika zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, berarti kan sudah lama ya. Maka yuk, mumpung sebentar lagi kita akan menemui 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yuk kita ramaikan masjid dengan beriktikaf di masjid. Ya. Silahkan pilih waktunya, tapi jangan pilih-pilih. Kadang suka gini ya. Malam ganjil banyak, malam genap seutik. Rasulullah itu 10 hari full tank. Bahkan Rasulullah itu pernah loh dalam satu Ramadan i'tikaf 20 hari. Berarti dari tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Nah ini belang bentong. Katanya mau dapat Lailatul Qadar. Maka yuk, tong belang bentong i'tikafnya ya. Jadi kalau memang di malam 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mudah-mudahan itu dengan kita istiqomah, kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan oleh Allah hidayah inayah di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, itqum minan nar dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini adalah pengingat buat diri kami sendiri, umumnya untuk pada hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inna siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.